cahaya yang hanya sampai di permukaan hati itu namanya nurul iman. Apa tandanya? Apa tandanya cahaya itu hanya sampai di permukaan hati itu saja? Wa alamatun nuril wasil ila zahiril qalbi anna sahibahu tarahu taratan ma'ad dunya wa taratan ma'al akhirah wa taratan ma'al ghaflah wa taratan ma'al yaqظah wa taratan ma'al ma'siyah wa taratan ma'at ta'ah. Tandanya adalah bahwa hati itu dia hanya sampai, cahaya itu hanya sampai di permukaan hati, bahwa engkau melihat orang itu kadang-kadang dia sibuk dengan dunia, kadang-kadang dia sibuk dengan akhirat, kadang-kadang dia lupa dengan Allah, kadang-kadang dia ingat dengan Allah, kadang-kadang dia maksiat pada Allah, kadang-kadang dia taat. Itulah cahaya yang hanya sampai di permukaan hati itu. Al-hikmatur rabi'atu ba'dal mi'ataini min al-hikamil ata'iyah. Qala al-imam al-arif billah Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi. Maka pada hikmah yang ke-204 dari Al-Hikam Al-Ata'iyah telah berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi. Kata beliau, anwarun uzina laha fil usul wa anwarun uzina laha fil dukhul. Cahaya-cahaya yang diberikan izin baginya untuk sampai, dan cahaya-cahaya yang diberikan izin baginya pada masuk. Nah, itulah tuan-tuan, lebih kurang terjemahan hikmah yang ke-204 ini. Ada cahaya yang diberi izin hanya sampai ke permukaan hati, dan ada cahaya yang diberi izin masuk menembus ke dalam hati kita. Ada cahaya yang hanya sampai di permukaan hati, ada cahaya yang masuk menembus ke dalam hati. Al-anwarul waridatu 'alal qulubi min hadrati 'allamil ghuyub. Bermula cahaya yang datang atas hati dari hadrah Allah itu tanqasimu ila qismaini, terbahagi kepada dua bagian. Anwar uzina laha fil wusul ila zahiril qalbi faqat wa huwa nurul iman wa hiya li ahli dalili wal burhan wa hiya 'ammatun li jami'il mu'minin. Cahaya-cahaya yang diberi izin baginya sampai ke permukaan hati saja. Itulah cahaya yang dinamakan cahaya iman, tuan-tuan sekalian. Dan ini untuk orang-orang yang ahli dalil dan ahli burhan. Artinya orang yang hanya sampai ke tahap dalil, dia hanya sampai ke tahap dalil bahwa dia meyakini bahwa Allah ini ada karena adanya dalil. Apa bukti adanya Allah? Adanya dalil. Dalil akan adanya alam. Yakinlah dia bahwa Allah itu ada.
Dia yakin bahwa Allah itu maha kuasa. Allah berkehendak melalui dalil dari Al-Quran Karim tentang alam ini, tuan-tuan sekalian. Jadi untuk orang-orang yang meyakini bahwa Allah itu ada melalui dalil, itu disebut dengan ahli dalil wal burhan. Contoh yang lain lagi, adanya seseorang itu menimbulkan adanya bayang-bayang, zillun namanya. Ada orang, ada bayang-bayang. Bayang-bayang itu tidak akan ada melainkan adanya orang, tuan-tuan sekalian. Dia meyakini bahwa pasti ada orang dalam sana. Dia tidak melihat, tapi dia yakini ada. Karena apa? Karena adanya bayang-bayang itu. Dia tidak melihat, dia tidak mendengar, tuan-tuan sekalian. Dia hanya melihat bayang-bayang itu. Orangnya tidak dilihat. Kita meyakini adanya Allah. Kita yakini Allah maha kuasa. Allah maha berkehendak, melihat, mendengar dan sebagainya melalui bayang-bayang, yaitu melalui alam semesta ini. Jadi kita melihat alam, lalu kita meyakini bahwa alam ini pasti ada yang menciptakannya. Tapi kita tidak melihat orangnya. Kita tidak melihat penciptanya. Tapi kita meyakini Allah itu kuasa. Di mana kita yakini? Karena kita melihat ada bayang-bayang alam ini, tuan-tuan sekalian. Jadi laksana bayang-bayang yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dalil dan ada madlul. Dalil dan madlul. Madlul itu adalah yang didalilkan. Bagi orang-orang awam, mungkin seperti kita ini, menjadikan yang baharu ini dah alam semesta ini. Menjadikan yang baharu ini menjadi dalil akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bukti adanya Allah? Adanya dalil. Apa dia? Alam semesta. Jadi masyarakat awam ini menjadikan alam semesta ini sebagai dalil adanya Allah. Akan tetapi orang yang sudah ma'rifat kepada Allah sebaliknya menjadikan Allah sebagai dalil adanya alam. Allah itu dalil, alam itu madlul yang didalilkan. Begitu dia, tuan-tuan. Orang biasa menjadikan alam inilah dia dalil adanya Allah. Begitulah kita semuanya. Tetapi orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, yang sudah sampai, justru menjadikan Allah itu dalil akan adanya alam. Jadi Allah itu dalil, alam itu madlul yang didalilkan. Jadi orang-orang yang hanya sampai di situ, atau cahaya itu hanya sampai di permukaan hati ini, itu umum untuk sekalian beriman. Itulah cahaya iman, tuan-tuan sekalian. Orang-orang yang cahayanya hanya sampai di permukaan hati, itu namanya cahaya iman. Dan itu berlaku amatul li jami'il mu'minin, untuk semua orang-orang beriman. Kita meyakini Allah melalui bayang-bayang itu. Kita tidak melihat langsung zatnya, walaupun dengan mata hati yang kita lihat bayang-bayang, lalu kita pastikan bahwa Allah itu ada. Kita pastikan Allah itu ada. Itulah namanya nurul iman. Jadi tuan-tuan sekalian, cahaya yang hanya sampai di permukaan hati itu namanya nurul iman. Apa tandanya? Apa tandanya cahaya itu hanya sampai di permukaan hati itu saja? Wa alamatun nuril wasil ila zahiril qalbi
anna sahibahu tarahu taratan ma'ad dunya wa taratan ma'al akhirah wa taratan ma'al ghaflah wa taratan ma'al yaqadhah wa taratan ma'al ma'siyah wa taratan ma'at ta'ah. Tandanya adalah bahwa hati itu dia hanya sampai, cahaya itu hanya sampai di permukaan hati, bahwa engkau melihat orang itu kadang-kadang dia sibuk dengan dunia, kadang-kadang dia sibuk dengan akhirat, kadang-kadang dia lupa dengan Allah, kadang-kadang dia ingat dengan Allah, kadang-kadang dia maksiat pada Allah, kadang-kadang dia taat. Itulah cahaya yang hanya sampai di permukaan hati. Jadi cahaya itu belum masuk ke dalam lubuk hati ini. Orang ini kalau sibuk dunia, tuan-tuan sekalian, dia sudah lupa ya sembahyang. Kalau dia sibuk dengan urusan-urusan akhirat pula, tidak ingat lagi dia akan dunia itu. Jadi orang ini kadang-kadang ingat Tuhan dia. Kadang-kadang dia lalai, kadang-kadang dia maksiat, kadang-kadang taat, tuan-tuan sekalian. Malam dia tarawih, esok tak puasa. Dari rumah dia pakai sendal buruk, pulang dari masjid nanti sendalnya baru. Tuan-tuan sekalian, jadi cahaya iman seperti ini, cahaya yang hanya sampai di permukaan hati itu. Dia sebut dengan cahaya iman. Dan cahaya iman yang kita bicarakan ini adalah bagian dari alam malakut. Yaitu alam yang tidak bisa dilihat dengan alam yang zahir ini, tuan-tuan sekalian. Dia hanya bisa disaksikan dengan mata hati. Dia tidak bisa disaksikan dengan mata yang zahir. Itu cahaya tadi itu. Jadi dia merupakan bagian dari alam malakut. Bisakah kita melihat, bisakah kita mendengar hati seseorang? Jawabannya tidak bisa, tuan-tuan sekalian. Jangan kita mengadu-ngadu lagi bahwa kita tahu hati seorang itu, tidak bisa. Kecuali biiznillah, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan setiap saat, setiap hari dia tahu akan isi hati orang. Tidak begitu. Jawabannya, adakah kita tahu mendengar isi hati seorang? Jawabannya tidaklah tahu. Kenapa? Karena hati itu bagian dari alam malakut. Dan andai kata cahaya itu dia ada di alam dunia yang nyata ini, tuan-tuan sekalian, cahaya yang kita bicarakan itu, ini dikatakan dia bagian dari alam malakut. Andai kata cahaya itu ada dia di alam yang nyata ini, tuan-tuan sekalian, maka cahaya itu akan menutupi sinar matahari dan menutupi antara langit dan bumi. Itu hebatnya cahaya tadi. Bahkan seperti dikatakan oleh Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzali, beliau ini pun pernah berkata, bagi golongan kami tidak perlu adanya dalil bukti adanya Allah, kata beliau. Kami ini adalah golongan tidak perlu dalil membuktikan adanya Allah atau tidak. Kenapa? Karena kami sudah melihat Allah itu. Jadi tidak perlu dalil lagi. Apa kata beliau? Lau kushifa an nuril mu'minil 'asi la tabaqa ma baina as-sama'i wal ardi. Andai kata dibuka dari cahaya seorang mukmin yang maksiat itu, dibawa ke alam dunia, maka cahaya itu, tuan-tuan sekalian, niscaya menutupi langit dan bumi. Jadi andai kata cahaya tadi yang menempel, yang ada di permukaan hati tadi itu, dibawa dia ke alam dunia,
niscaya cahaya itu menutupi bainas sama'ul ardh, menutupi langit dan bumi. Hanya saja tuan-tuan sekalian, cahaya itu merupakan bagian dari alam malakut, tidak kelihatan atau tidak dapat dilihat dengan mata yang zahir ini. Akan tetapi, andai kata Allah berikan kita kuasa, dapat kita menggunakan mata hati kita ini, kita akan bisa melihat mana orang yang beriman dan mana orang yang tidak beriman, tuan-tuan sekalian. Ini baru cahaya seorang beriman yang maksiat kepada Allah. Begitu hebatnya cahaya itu. Mari kita bandingkan sejauh mana kehebatan cahaya yang menempel di permukaan hati orang maksiat tadi, yang beriman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Annal mu'mina a'zamu hurmatan minal ka'bati." Kata Rasulullah bahwa orang yang beriman, orang beriman biasa, tuan-tuan sekalian, kehormatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih terhormat daripada Ka'bah. Annal mu'min a'zamu hurmatan minal ka'bati. Ini andai kata dibandingkan, mana yang lebih mulia, Ka'bah dengan seorang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya, mukmin itu lebih mulia dari Ka'bah itu, tuan-tuan sekalian. Kenapa? Karena ada cahaya dari Allah yang datang ke permukaan hati seorang yang beriman. Jadi mulialah dia karena cahaya tadi. Disebutkan dalam sebuah hadis, lahadmul ka'bati hajaran hajara ahwanu min qatlil mu'min ayil mu'min. Lahadmul ka'bati hajaran hajara ahwanu min qatlil muslim ayil mu'min. Sungguh diruntuhkan, dirobohkan Ka'bah itu, batu demi batu, hajaran hajaran, itu lebih enteng dari membunuh orang yang beriman, tuan-tuan sekalian. Jadi kalau diruntuhkan, dirobohkan Ka'bah itu, dicabut batu batanya satu persatu, sehingga Ka'bah itu rata dengan tanah, dengan bumi, itu kan dosa. Tapi dosa merobohkan Ka'bah itu lebih enteng dibandingkan membunuh seorang yang beriman. Dan Ka'bah itu kalau dirobohkan bisa ditogakkan lagi dia. Udah berapa kali Ka'bah runtuh, tuan-tuan sekalian. Maka dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, merobohkan Baitullah itu lebih enteng dibandingkan terbunuhnya seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah azza wa jalla min safki dami muslim bi ghairi haq. Hilangnya dunia dan isinya itu di sisi Allah lebih mudah daripada terbunuhnya seorang yang beriman itu, tuan-tuan sekalian. Luar biasanya orang beriman nih. Jadi cahaya yang menempel, yang ada di permukaan hati itu, itulah yang menyebabkan seorang yang beriman itu bernilai, berharga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah yang pertama, cahaya yang pertama, yaitu cahaya yang menempel atau sekedar dia ada di permukaan hati itu, namanya adalah cahaya iman. Kadang-kadang orang ini taat, kadang-kadang dia maksiat, kadang-kadang dia ingat, kadang-kadang dia lalai, kadang-kadang ingat dunia, kadang-kadang ingat akhirat. Itu namanya cahaya iman, tuan-tuan sekalian. Wa anwarun uzina laha fid dukhul ila suwaida'il qalbi wa hiya anwarul ihsan wa dzalika lamma farrahu qulubahum.
mimma siwallahi dakhalat hal anwar fasakatat suwaida qulubihim. Yang kedua adalah cahaya yang diberi izin baginya masuk sampai ke dalam lubuk hati. Kalau tadi cahaya itu dia hanya sampai di permukaan hati, namanya cahaya iman. Kalau cahaya itu masuk sampai ke dalam lubuk hati, itulah disebut dengan cahaya ihsan. Yang demikian itu manakala mereka mengosongkan hati dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka masuklah cahaya itu, maka dia berdiam dan bertempat di dalam hati, dalam lubuk hati itu, tuan-tuan sekalian. Jadi cahaya iman nih, tuan-tuan sekalian, yang kita miliki ini, kalau kita bersihkan dia, kita kosongkan hati kita selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka cahaya iman yang ada di permukaan hati itu masuk ke dalam hati dan dia akan menjadi cahaya ihsan. Cahaya iman itu dia bila masuk dia ke dalam hati, jadilah dia cahaya ihsan, tuan-tuan sekalian. Jadi cahaya ini bisa masuk ke dalam hati kalau kita kosongkan hati kita dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka masuklah cahaya itu, bertempat cahaya itu, berdiam di dalam hati itu. Itu namanya cahaya ihsan. Lalu cahaya ihsan yang sudah masuk ke dalam hati itu, apa pula tanda-tandanya? Kalau cahaya iman yang sampai ke permukaan hati dia, kadang-kadang dia taat, kadang-kadang tidak taat. Lalu apa pula tandanya, alamatnya cahaya iman itu kalau sudah masuk ke dalam hati, dikatakan cahaya ihsan. Wa alamatun nurid dakhil liswaida'il qulub anna sahibahu tarahu ma'a rabbih la yashghaluhu al-ghair 'anillahi subhanahu wa ta'ala. Tandanya, tanda cahaya yang masuk ke lubuk hati itu, bahwa engkau melihat orang itu beserta Tuhannya, ma'arabbih, tidak akan mengganggu akan dia akan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau cahaya itu masuk ke dalam hati, berdiam dan bertempat di situ, maka urusan orang ini hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketaatan orang ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lain kecuali Allah. Maka bersabda Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nuru idza dakhala al-qalba infasaha wa syarah. Bermula cahaya itu apabila sudah masuk ke dalam hati, maka hati pun lapang dan terbuka. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah masuk cahaya itu ke dalam hati, infasah wa syarah, maka hati pun lapang dan terbuka, tuan-tuan sekalian. Qila fahallahu min alamatin ya Rasulullah. Ditanyakan kepada Rasulullah, dikatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah tanda atau alamat bahwa nur atau cahaya itu sudah masuk ke lubuk hati seseorang itu? Qala na'am. Kata Rasulullah, ya. Tandanya bahwa cahaya itu sudah masuk ke lubuk hati, kata Rasulullah, di antaranya at-tajafi an daril ghurur. Bukti bahwa cahaya itu sudah masuk ke dalam hati seorang itu adalah at-tajafi an daril ghurur. Dia sudah mulai merenggang dari negeri dunia ini. Dia sudah mulai menjauh dari negeri dunia
Maksudnya sedikit demi sedikit, tuan-tuan sekalian, dia menghilangkan kesibukan-kesibukan hatinya itu untuk dunia ini. Kalau dulu semuanya dipikirkannya tentang urusan-urusan dunia itu, sawahnya diluaskannya, ladangnya dipercantiknya, rumahnya dihebatkannya dan segala macamnya. Tetapi sekarang mulailah dia menjauh, merenggang dengan dunia ini. Tuan-tuan sekalian, itu tandanya. Jadi pikiran-pikiran dunianya sudah menjauh, sudah berkurang. Keinginan untuk berlama-lama dalam dunia ini sudah berkurang, tuan-tuan sekalian. Dulu selalu berteleponan, berkomunikasi dengan kawan-kawannya, mungkin siang dan malam. Sekarang sudah mulai berkurang. Mungkin seminggu, mungkin sebulan, bahkan mungkin setahun sekali berkomunikasi dengan kawan-kawannya, tuan-tuan sekalian. Ini di antara tanda bahwa telah masuknya cahaya ke dalam lubuk hati seorang hamba Allah itu. Dan ini, tuan-tuan sekalian, tidak tergantung kepada umur. Orang muda pun, tuan-tuan sekalian, yang masih muda, bisa saja sudah dimasuki cahaya ini. Kemudian dia lemah dengan dunia. Tak nak dia dengan dunia ini lagi. Jadi masuknya cahaya ke dalam lubuk hati tidak bergantung orang. Orang muda pun bisa cahaya itu masuk ke dalam lubuk hati. Ditawari bisnis ini, dia tak mau. Masih muda lagi dia. Diberikan pekerjaan ini dan itu, dia tidak mau. Kalau dulu, tuan-tuan, dicarinya. Jangankan ditawarkan, dicarinya pekerjaan itu. Yang kedua, kata Nabi, tandanya lagi adalah wal inabatu ila daril khulud. Dia kembali kepada negeri yang abadi. Ya, tanda yang kedua bahwa hati itu sudah masuk, cahaya itu sudah masuk ke dalam hati. Wal inabatu ila daril khulud. Dia kembali kepada negeri yang abadi. Pikirannya sudah mengarah kepada negeri akhirat. Tuan-tuan sekalian, sudah memikirkan kalau aku mati nanti macam mana keadaanku? Apakah di akhirat nanti aku selamat atau aku tidak selamat? Apakah aku celaka atau aku orang yang bahagia? Tuan-tuan sekalian, ini tanda bahwa cahaya itu sudah masuk ke dalam hati seorang hamba itu. Tapi kalau belum masuk, tak akan ada pikiran seperti ini, tuan-tuan sekalian. Kita teringat kisah Rabiatul Adawiyah ketika beliau ingin dipinang oleh Hasan Basri. Datanglah Syekh Hasan Basri dan beberapa orang sahabatnya ingin meminang Rabiatul Adawiyah. Maka Rabiatul Adawiyah bertanya kepada mereka, sekiranya engkau ya Syekh dan sahabat-sahabatmu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaanku, bersedialah aku untuk dipinang oleh engkau. Begitulah dalam riwayat itu. Yang pertama, kata Rabiah Adawiyah, pertanyaannya, sekiranya aku mati nanti, adakah aku orang yang beriman atau tidak beriman? Adakah aku mati dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah? Hasan Basri menjawab, ini perkara gaib. Tak dapatlah kami menjawabnya. Nanti di akhirat, kata Rabi'ah, akan diserahkan amal kita dengan kita. Diserahkan dari kanan dengan tangan kanan dan diserahkan dari tangan kiri. Kira-kira aku nih mendapatkan kitab amal itu, ku terima dengan tangan kanan atau dengan tangan kiriku? Hasan Basri menjawab, ini perkara gaib juga. Selanjutnya beliau bertanya, tuan-tuan sekalian, kalau aku mati nanti, adakah aku ahli surga atau ahli neraka? Kata mereka, ini pun perkara yang gaib. Kata beliau, kalau seseorang itu cemas dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, takut dia, tidak sampailah lagi dia memikirkan menikah itu. Menangis Hasan Basri pulang, tuan-tuan sekalian.
Orang kalau sudah memikirkan hal-hal itu, tak teringatnya benda-benda itu. Itu Rabiah Adawiyah. Kalau tuan-tuan yang muda-muda ini jangan lama-lama lagi. Bersegeralah. Wal inabatu ila daril khulud, dia kembali kepada negeri yang abadi. Kalau begini itu antara tanda bahwa hati atau cahaya sudah masuk ke dalam lubuk hati itu. Kata Rasulullah lagi, wa tazawwud li suknal kubur, dia sudah menyiapkan bekal untuk diam di dalam kubur. Pandai-pandailah kita tuan-tuan sekalian. Saya teringat ada seorang alim yang sangat warak, takut dengan bab-bab kalau diceritakan tentang mati dia menangis. Beliau Rabi' bin Husayn. Beliau ini tuan-tuan sekalian sengaja menggali kuburnya di samping rumahnya. Setiap kali beliau lupa akan mati, masuk ke dalam kubur supaya ingat dia. Kita ke kubur kanan kiri, tak ingat kita tuan-tuan sekalian. Bisa kita tak ingat. Wa tazawwud li suknal kubur. Bahkan Umar bin Abdul Aziz bersengaja mengundang para ulama. Beliau bertanya tentang hal-hal kubur itu. Jadi tuan-tuan sekalian, di antara tanda bahwa cahaya itu sudah masuk ke dalam hati, at-tazawwud li suknal kubur, dia sudah menyiapkan bekal untuk diam di dalam kubur itu. Kemudian watta'ahud liyaumin nusyur, dan sudah mempersiapkan diri untuk hari berbangkit. Tuan-tuan sekalian, ini tiupan sangkakala pertama, sebagaimana kita kata matilah semua makhluk Allah ini, kecuali makhluk-makhluk yang Allah kehendaki. Sekian lama, kemudian bumi yang bulat ini tuan-tuan sekalian menjadi datar semuanya. Itulah dia pada mahsyar. Tiupan yang kali kedua, dibangkitkan manusia itu. Yang kata orang kafir yang tidak beriman, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Mereka terkejut, celakalah kami, siapa yang telah membangkitkan kami, membangun kami dari tidur kami ini. Tuan-tuan sekalian, orang yang tidak beriman dia, bila dibangkitkan dia kal jaradil muntasir, atau dia seperti laron nih. Tengoklah laron kalau dia berterbangan di lampu nih, dia akan saling bertubrukan, tidak tentu arah. Yang kanan, yang kiri, depan, belakang, kanan, kiri, semuanya bertabrakan tuan-tuan sekalian, tidak tentu arah. Mereka tidak saling kenal mengenal. Tapi orang yang beriman, bila dibangkitkan kadar macam manapun imannya, Allah akan kumpulkan mereka satu keluarga. Watta'ahud liyaumin nusyur, dan sudah mempersiapkan diri untuk hari berbangkit itu. Jadi tuan-tuan sekalian, bila tanda ini, tanda-tanda yang disebutkan tadi tidak ada dalam diri kita, berarti cahaya itu hanya sekedar di permukaan hati. Itulah maksud tadi, anwarun uzina laha fil usul, cahaya yang hanya diberi izin untuk sampai, belum berizin untuk masuk ke dalam lubuk hati kita itu tuan-tuan sekalian. Kemudian para ulama dan para hukama memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Petunjuk atau arahan bagaimana caranya supaya cahaya yang ada, yang menempel di permukaan hati tadi itu bisa masuk ke dalam hati kita. Jadi tuan-tuan sekalian, ada arahannya, ada petunjuknya bagaimana caranya hati yang ada di cahaya yang ada di permukaan hati itu bisa masuk ke dalam hati kita. Yang pertama kata mereka, iksaru zikri, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La siyama kalimatu la ilaha illallah, apalagi memperbanyak zikir la ilaha illallah. Berdiri kita atau tegak kita, duduk kita, berjalan kita, menyetir kita, berniaga kita, maka banyak-banyaklah mengucap la ilaha illallah
yang artinya tiada Tuhan melainkan Allah. Dan arti itu bisa dikembangkan tuan-tuan sekalian. Dalam kita berzikir dalam hati, la ilaha illallah artinya bukan sekedar tiada Tuhan melainkan Allah. Bukan hanya itu artinya. Tiada yang berzeki kecuali Allah. Tiada yang mudaratkan, tiada yang memberikan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dibaca terus-menerus. La ilaha illallah. Diulang-ulang. Itu akan berbekas dalam hati kita. Yang kedua, iksarus salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mahabbatus salihin wa khultatuhum wa ta'addub bihim, bersahabat atau mencintai orang-orang saleh dan beradab dengan mereka. Yang keempat, an-nasihah li khalqillah, bermaksud baik kepada makhluk-makhluk Allah. Dan yang terakhir, yang kelima adalah caranya, arahan kata mereka, taba'ud amma yashruhu anillahi subhanahu wa ta'ala, menjauhi sesuatu yang membuat sibuk daripada taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, bahwa hati kita ini atau cahaya yang menempel yang ada di permukaan hati kita tuh, marilah kita usahakan sehingga cahaya itu bisa masuk ke dalam hati kita, sehingga tidak ada yang kita pikirkan dan kita tidak sibuk melainkan menyibukkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan dalam pengajian hikam kita pada malam ini diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.